Perkenalkan, nama saya Giri Noto, dosen Politeknik Siber dan Sandi Negara, program studi Rekayasa Kriptografi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan narasi pernyataan diri dosen dalam tema Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada semester genap tahun 2023-2024 ini, saya dipercaya mengajar mata kuliah kecerdasan buatan, di mana kode PL 3200 untuk semester 6 pada kelas 3 RPLK sebanyak 3 SKS. Mata kuliah kecerdasan buatan merupakan mata kuliah yang memperkenalkan mahasiswa tentang konsep dasar metode pembelajaran sistem cerdas terhadap berbagai jenis representasi data dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut hingga pengambilan keputusan melalui penerapan pemrograman. Di mana desain mata kuliah kecerdasan buatan ini dirancang dengan komposisi proporsi piramida, di mana proporsi terbesar adalah konsep fundamental dari data science yang berisi pemahaman dari karakteristik data, kualitas data, skill handling, wrangling, hingga kemampuan visualisasi data. Di mana next stage selanjutnya adalah kemampuan mengenal implementasi berbagai jenis algoritma machine learning klasik hingga model deep learning menggunakan library yang tepat. Dan terakhir, porsi yang terakhir adalah pengetahuan merekayasa arsitektur model machine learning untuk memperoleh performa yang terbaik. Konsep desain mata kuliah tersebut kami tuangkan dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis masalah keamanan informasi dan kriptografi melalui kecerdasan buatan, guna memperoleh kesimpulan yang pertanggungjawabkan melalui prosedural yang tepat. Dari CPL tersebut diturunkan suatu capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama mampu menjelaskan konsep dan terminologi dalam artificial intelligence, machine learning, dan data science secara tepat. Yang kedua, mampu menerapkan prosedur exploratory data analysis secara tepat dan logis. Yang ketiga, mampu menerapkan metode unsupervised learning dengan tepat. Yang keempat, mampu menerapkan metode algoritma machine learning klasik dengan terukur dan tepat. Selanjutnya, mampu menerapkan metode deep learning secara terukur, dan yang terakhir, mampu bekerja sama dalam tim dalam menganalisis permasalahan pada ruang lingkup isu keamanan informasi, keamanan siber, dan kriptografi melalui pendekatan kecerdasan buatan dengan tepat dan terukur. Mata kuliah yang disampaikan di delivery menggunakan metode pembelajaran bauran yang memanfaatkan learning management system, di mana materi-materi modul praktikum dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS, yang dikombinasikan dengan sinkronus tatap muka di kelas melalui kegiatan praktikum. Referensi wajib saat ini yang digunakan adalah hands-on machine learning with scikit-learn by Keras, TensorFlow. Yang kedua, Python for Data Analysis oleh Wes McKinley O'Reilly tahun 2017. Dive into Deep Learning by Aston Zhang. Dan di mana pada mata kuliah ini kami juga menerapkan integrasi penelitian dalam pembelajaran, di mana referensi yang digunakan juga hasil penelitian-penelitian dari mata kuliah ini sebelumnya. Secara keseluruhan, sistem pembelajaran mengacu pada delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery kami menyampaikan materi agar mahasiswa memperoleh pengetahuan
dan keterampilan sesuai CPL dan CPMK yang ditetapkan. Pada aspek interaksi, karena metode pembelajaran yang dipilih adalah metode pembelajaran bauran, maka proses interaksi dapat dilakukan dengan diskusi kelompok dalam menyelesaikan proyek di dalam suasana praktikum dengan tujuan meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam diskusi atau tanya jawab dengan dosen. Selain itu, mahasiswa juga diberikan tugas mandiri sebagai pekerjaan rumah untuk mendorong self-direct learning. Tugas ini diserahkan di pertemuan selanjutnya untuk diberikan feedback oleh dosen, sehingga feedback yang dibagikan kembali kepada mahasiswa untuk menjadi bahan individual reflection. Untuk asesmen, penilaian untuk pengukur kemampuan mahasiswa secara transparan dan objektif dalam menerima materi perkuliahan, di mana komposisinya adalah absensi 5%, kemudian tugas yang berisi tugas kelompok, individu, maupun laporan praktikum sebesar 25%, kemudian ada ujian tengah semester, kami proporsikan sebagai 35%, di mana UTS pada mata kuliah kecerdasan buatan ini berbentuk kompetisi yang agak unik di sini. Selanjutnya, untuk UAS, kami anggap sebagai final project, itu mengambil proporsi sebanyak 40%. Itulah sekilas proses pembelajaran yang saya terapkan. Selanjutnya akan disajikan proses belajar mengajar yang akan kami lakukan di kelas berupa micro teaching tatap muka secara daring melalui kelas praktikum. Kalian duduk siap, gerak. Lapor 20 orang taruna siap mengikuti pemilihan. Awali kegiatan dengan doa, mohon dipimpin. Siap. Mengawali pemilihan, berdoa mulai. Doa dicukupkan. Istirahat di depan, gerak. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar siang ini? Siap, baik. Siang ini kita akan memasuki materi tentang unsupervised learning. Untuk materi minggu kemarin terkait exploratory data analysis, saya lihat dari laporan praktikum teman-teman semua sudah mahir semua ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan laporan praktikumnya, excellent sekali. Sebelum masuk kita ke dalam pembahasan tentang unsupervised learning, saya minta volunteer untuk memastikan materi exploratory data analysis tersampaikan dengan baik. Mohon bantuannya berkenan untuk memberikan summarize terkait exploratory data analysis. Siapa yang berkenan? Siap, saya Pak. Silakan. Siap, izin menjelaskan Pak, untuk EDA atau Exploratory Data Analysis adalah proses analisis awal dari suatu data untuk kita memahami bagaimana struktur dan juga komponen pada data set untuk sebelum data itu dapat dianalisis secara statistik atau dilakukan pemodelan prediktif lebih jauh. Siap, cukup Pak. Terkait tahapan. Siap. Mohon izin Pak, untuk tahapannya sendiri terdiri atas 4 tahapan, yaitu data cleaning, data transformasi, deskripsi statistik, dan visualisasinya. Excellent sekali. Terima kasih. Review, John. Oke, jadi
logikanya EDA itu di tahap proses awal berusaha untuk merapikan data, kemudian mentransformasi hingga sampai menemukan insight-insight apa yang terdapat di dalam raw data tersebut. Nah, hubungannya apa dengan materi kita kali ini tentang unsupervised learning? Unsupervised learning adalah salah satu cabang dari machine learning. Kategorinya di mana ada unsupervised learning, supervised learning, learning, di mana secara definisi unsupervised learning adalah model pembelajaran machine learning yang data inputnya itu tidak memerlukan label atau problem yang kita hadapi tidak terdapat label atau variabel target. Ya. Dimana kalau supervised learning selalu memerlukan adanya label. Untuk PCA sudah ada yang bisa perform? Dengan dua, mana nanti tujuannya adalah prinsipal komponen yang kita peroleh, di mana awalnya dari input 4 dimensi kita kompresi menjadi 2 dimensi saja, ya. Mari ini berikut ilustrasi yang diperoleh dari Principal Component Analysis atau PCA untuk memvisualisasikan hasil clustering dari data iris yang tadi digunakan pada Kenny. Karena kita tahu di dataset iris itu ada 4 fitur, di mana 4 fitur itu berarti kan 4 dimensi. Agak sulit untuk memvisualisasikan 4 dimensi dalam suatu proyeksi bidang aksis dan y-aksis, ya. Baik, berikut saya sudah bisa menampilkan hasil PCA atau Principal Component Analysis, di mana kita tahu data iris yang sebelumnya itu berdimensi 4 atau 4 fitur. Nah, dikombinasikan dengan K-means. Nah, PCA ini bisa merepresentasikan 4 dimensi dan informasi dari K-means ini menjadi 2 bidang atau sumbu X dan sumbu Y. Di sini bisa kelihatan hasil clustering. Untuk yang kuning itu cluster pertama, kemudian yang orange ini adalah cluster kedua, dan yang biru ini ada cluster 0. Karena cluster tersebut sebelumnya diperoleh dari hasil clustering ini. Nah,
in summary bahwa unsupervised learning ternyata bisa mempelajari data walaupun tanpa label ya. Kombinasi antara K-mean dan PCA dari kasus data iris tersebut mampu membawa insight yang kurang lebih sama informasinya dengan adanya label. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi kita unsupervised learning? Baik, jika tidak ada pertanyaan terkait materi kita tentang unsupervised learning yang ini, saya cukupkan pertemuan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Tetap semangat, bersinergi untuk membangun negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.